Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Rafelina Putri Kelana, ingin melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Haji Dede Rosyadi ZA. Di sini saya sudah kedatangan rekan saya atau narasumber dari Pondok Pesantren Al Muhajirin. Tolong perkenalkan namanya. Halo, kenalin, nama saya Jazilatus Soliha. Saya dari Pondok Pesantren Hidayatullah Al Muhajirin, Pasarian Bawah. Gimana kabarnya Mbak Jaz? Dipanggil siapa sih namanya? Biasa dipanggil Zila aja. Gimana kabarnya Mbak Zila? Alhamdulillah kabarnya di sini baik, baik banget. Karena kan udah habis Lebaran juga gitu loh. Jadi kan dapat THR gitu. Jadi keadaan itu sangat baik gitu. Aku boleh tanya sesuatu nggak sedikit tentang kehidupan di pesantren itu kayak gimana? Boleh. Oke, masuk ke pertanyaan aja ya. Kalau untuk di pondok pesantren itu gimana sih kehidupannya? Oh, kesehariannya gitu. Iya, kesehariannya. Biasanya itu apa, kita itu habis sebelum subuh, kayak sebelum masjid itu bunyi, nanti kita tuh kiroah. ya Oke. nanti di bel gitu, yang tidur tuh di bel, ini subuh ya. Terus habis itu di bel kita Di tuh bel nanti tuh kayak dibangunin. dibangunin, cuman pakai bel gitu, tap gitu. Oh iya. Nah itu nyambung ke setiap kamar. Jadi nanti kita tuh abisnya di bel, kita itu bareng ke, kalau di sana tuh ada kolam, kayak semacam kolam gitu. Kolam. Ya kayak semacam kolam, tapi di sana tuh disebut kolam gitu. Soalnya itu aliran sungai gitu, kayak aliran sungai gitu. Jadi semacam itu kegunaannya buat apa? Kegunaannya itu ya, tadi di bel, habis di bel nanti kita wudhu itu kita di kolam bareng-bareng, soalnya biar lebih cepet, jadi wudhunya di kolam. Ada juga kamar mandinya itu 5, cuman ya biar cepet gitu, jadi biasanya wudhunya di kolam, dipakai mandi juga kadang kolamnya. Oh, jadi semacam kayak kolam pemandian gitu, tapi itu dari sungai. Ya ngalirnya air sungai gitu. Nah terus abis udah wudhu nih, kita ke kamar lagi. Kalau enggak biasanya itu ada mukenanya tuh ditaruh di pinggir tangga gitu loh. Terus nanti dipakai langsung ke musola, langsung ke masjid. Di sana kita punya masjid ke musola. Berarti kadang langsung bangun tidur itu langsung bawa mukena gitu biar gak usah banyak balik. Terus itu kan subuh. Kalau misalnya siang, sore gitu, kegiatannya kayak gimana? Nah kalau habis subuh, habis sholat subuh itu kan nanti kita tuh tergantung hari. Kalau hari Senin malam Selasa itu kita ke itu apa, ziarah ke kuburan, ke makam kiai gitu, Kiai pondoknya. Ziarah kalau itu Senin malam Selasa. Kalau hari Selasanya, Selasa Rabu itu kita baca Yasin di musola. Kayak dulu itu masjid, cuman kan sekarang kita udah punya masjid pribadi gitu. Jadi itu dipakai buat tempat kegiatan, biasanya buat baca Yasin, terus kegiatan apa lagi ya itu namanya, Ngaji kitab gitu. ya ngaji gitu. Kalau untuk di pondok nih, itu ada sekolahnya tuh enggak? Oh, kalau di sana itu terkhusus gitu. Kalau kan biasanya kalau pondok itu sekolahnya MA. Oh iya. Nah, di sana itu khusus, di sana itu sekolahnya SMK. Jadi kami itu sekolahnya ada jurusannya. Oh, jadi kayak sekolah tapi ya kayak sekolah pada umumnya gitu tapi masuk ke pondok. Kayak sekolah pada umumnya, cuman itu apa, masih di bawah naungan pondok gitu sekolahnya. Oh ya, ya sama halnya kayak MA tapi itu versi SMK. Iya, hampir sama. Di sana cuma ada SMK aja atau gimana? Ada SMP-nya juga. Di sana tuh ada TK, SMP sama SMK. Khusus SD-nya aja yang nggak ada. Lah, itu kan kalau di pesantren itu kan padat kan ya jadwalnya, dari pagi sampai ketemu pagi lagi itu padat kan. Gimana kayak gimana kamu cara ngontrol waktunya
sedangkan kan siang tuh kayak sekolah apa pagi sampai siang sekolah kan. Itu kalau misalkan dari sekolah aja dapat tugas gitu kan banyak kegiatan dari pondok. Itu kamu gimana cara manajemenin waktunya? Manajemen waktunya itu biasanya habis pulang sekolah kan itu posisinya jam sekitar jam 1 gitu. Jadi kalau habis duhur tuh kita tuh gak punya kegiatan, jadi biasanya tuh dikasih waktu buat tidur. Nah di situ pas pulang sekolah kan bisa sambil ngecek pelajaran yang tadi, atau mungkin ada tugas mungkin bisa dikerjain pas siang itu, soalnya kan gak ada kegiatan juga, cuma buat tidur gitu. Kerjain tugas dikit, habis itu tidur dulu bentar biar nanti pas asarnya fresh gitu, gak ngantuk. Kalau di pesantren itu kan ada tuh yang kayak makanannya enak sehariannya, itu kalau misalkan di pondok pesantren Al Muhajirin kayak gimana? Terus sistem masaknya itu masak atau beli atau masak sendiri-sendiri atau gimana? Oh, kalau tadi ya yang pertanyaan pertama yang makanannya, makanan tuh di sana ya kadang tuh ada daging, kita biasanya kalau ada acara tuh nyate gitu. Terus kadang ada tuh rawon gitu, tapi kesehariannya itu biasanya tempe sama tahu. Untuk cara masaknya itu kayak ada tugasnya gitu. Biasanya itu dipanggil dapur, anak dapur gitu ya, kayak kayak misalkan tuh kayak tim gitu loh, tim dapur gitu. Nah itu biasanya mereka itu masaknya itu dari pagi terus nanti sampai siang. Nah pas siang baru kita itu ngambil makan, bukan ngambil makan, kita nanti pas siang baru makan. Pas paginya kita gak makan, soalnya itu di sekolah ada disediain kayak koperasi gitu, jadi kita beli di koperasi pas pagi. Nanti kosannya itu siang sama sore gitu. Berarti untuk yang ke santri cowok juga ikut di situ makannya? Iya, makannya juga di kalau santri cewek kan itu kayak ada kotak bekal. Nah itu pas baru masuk, nanti baru masuk pondok itu dikasih kotak bekal gitu, satu orang satu. Nah itu biasanya anak-anak tuh dikasih sistem gitu loh, kayak setiap kamar itu nanti ada tugasnya masing-masing, yang ngambil kotak itu siapa gitu pas ya kotak bekal itu nanti dibawa ke kamarnya. Jadi santri cewek itu makan di kamarnya, sedangkan santri cowok makannya di dapur, kan biar gak tabrakan, biar gak ketemu gitu. Kalau kayak gitu kan jadinya gak makanya gak bareng, beda tempat. Untuk Kak Zila saya ada pertanyaan lagi. Kalau untuk bulan Ramadan kan kebanyakan tuh pulang ya, itu biasanya pulangnya pas bulan puasa aja atau kayak gimana? Kalau biasanya setiap pondok tuh punya aturan masing-masing. Nah ada yang pulangnya cuman pas bulan Ramadan doang. Nah ada juga yang pulang pas hari-hari Islam gitu. Kalau di pondokku itu pulang itu tiga kali. Pertama pulang pas itu Maulid Nabi, acara Maulid Nabi. Yang kedua itu dinamain pulangan semesteran. Jadi pas udah selesai ujian sekolah umum, ujian semester 1 nanti kan libur. Nah itu biasanya sama pondok itu dikasih keringanan, jadi kita itu yang mau pulang. Terus yang ketiga itu ya bulan Ramadan, jadi kita itu liburnya 3 kali. Berarti itu biasanya itu kalau liburan berapa hari biasanya kira-kira? Kalau yang bulan Maulid itu biasanya itu maksimal itu seminggu. Nah kalau yang Desember itu gak tentu, kadang 3 hari, kadang 4 hari gitu, tergantung liburnya. Yang itu yang sekiranya gak bermasalah sama jadwal sekolah. Kalau bulan puasa berarti dari awal puasa sampai itu ketupat. Bulan ketupat itu 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri itu. Nanti 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri
kan itu ya biasanya itu dibilang apa biasanya ketupat ya, dibilang Oh, iya. lebaran ketupat. Nah besoknya itu pas besoknya jadi kita balik lagi ke pondok. Oh ya, kan untuk kakak ini sekarang ini apa bakal balik lagi ke pondok. Sekarang kan hari Rabu ya. Ya. Kira-kira baliknya kapan? Kan lebaran ketupat itu hari Sabtu kalau nggak salah ya. Ya, ya kataku tadi itu setelah hari lebaran ketupat besoknya, berarti kan lebaran nanti ini hari Sabtu. Jadi aku nanti balik pondok itu hari Minggunya, Minggu siang, ya Minggu siang. Kalau untuk lebaran Idul Adha nggak pulang? Kalau untuk lebaran Idul Adha itu di pondok, soalnya ada acara juga kayak biasanya pondok itu ngadain acara penyembelihan gitu. Yang dari warga-warga sekitar semuanya di pondoknya. Ya pondok juga nyembeli gitu, jadi nah biasanya santri itu juga ikut nyumbang buat ekor sapi gitu buat nyembeli. Jadi kita tuh apa ya kayak bahasanya itu kita tuh ngerayainnya di sana gitu, jadi Bareng-bareng sama santri lain. Kalau untuk di sana tuh kan kadang nggak boleh pegang HP. ya. Kesehariannya itu tanpa HP kan awalnya nih pegang HP kayak pas bulan puasa full pegang HP, terus pas sudah balik ke pesantren itu gimana? Ya rasanya itu kayak ada yang kurang gitu loh, kayak kan HP suatu benda yang kayak hampir setiap saat gitu, setiap waktu tuh kita pegang. Kayak bangun tidur aja kan itu yang dicari tuh HP kan biasanya. Nah pas tiba-tiba balik pondok itu kayak wah oh iya lupa gak bawa gitu. Jadinya kayak berasa mau pulang aja gitu, mau main HP gitu biasanya. Cuman ya mau gimana lagi, lembar laun juga udah terbiasa lagi. Kira-kira kalau di pesantren itu kakaknya ada kayak razia gitu nggak? Ada nggak sih yang kayak santri yang nyeleneh kayak bawa make up, bawa HP gitu? Ada sih, kan biasanya setiap pondok itu memang pasti ada yang nyeleneh gitu, kayak kita itu kayak kita kan itu saya bermasyarakat gitu kan, simulasi bermasyarakat. Jadi masyarakat kan juga orangnya nggak semuanya baik gitu ya, di pondok juga kayak gitu, nggak semuanya baik, cuman ya itu gimana pun kan tetap keluarga, gimana caranya itu mau baik semua gitu, tapi ya ada juga yang kayak gitu. Kalau make up itu di sana itu gimana ya, kalau make up nggak terlalu dirahasiain, soalnya di sana tuh masih boleh pakai skincare. Kalau di pondok lain kan ada yang nggak boleh pakai skincare gitu Ya nggak boleh pakai apa-apa. ya. Di sana itu masih boleh, cuman nggak boleh yang menor-menor, kan cuman skincare doang gitu. Kalau make upnya itu nggak boleh, nggak boleh. Berarti kayak semacam bedak doang itu juga nggak boleh. Beda maksudnya kayak cushion gitu. Ya mungkin sejenisnya. Kalau enggak bedak tabur kan biasanya tuh ada yang Kalau bedak baby ada biasanya yang Oh. pakai bedak baby itu kan nggak terlalu mencolok gitu kan, jadi nggak apa-apa lah. Biasanya ini yang nggak boleh lipstick, karena itu mencolok gitu Oh, kalau iya. lipstick kan. Kalau lip balm yang berwarna kayak pelembab bibir yang berwarna Kalau lip balm sih dibolehin, tapi kalau berwarna itu kayak dianjurin yang nggak berwarna aja gitu kan, biar nggak terlalu mencolok, cuman biar nggak kering aja gitu. kalau untuk itu kan kakak Zito apa dulunya SMP ya, SMP-nya belum mondok kan? Belum ada Ya pas kita SMK. SMP bareng ya pas itu. Nah itu pas awal masuk pondok pesantren tuh kayak gimana perasaannya, atau kayak yang awalnya bebas tiba-tiba harus kayak di Kesel, agak kesel gitu. Soalnya kan kalau mondoknya nggak salah, cuman waktunya aja, timingnya itu nggak pas. Kan waktu dulu pas SD pengennya itu lulus SD dari diri sendiri ya, pengennya lulus SD itu langsung mondok.
cuman sama orang tua gak dibolehin karena masih kecil gitu, takut kurang siap. Nah pas udah masuk SMP, udah mau lulus SMP malah disuruh masuk pondok. Bukannya gak mau, cuman kan udah ke bawah arus kan, udah pertemanannya juga udah banyak, mau ngikut inilah mau ngikut itulah gitu, terus tiba-tiba dikurung. Kayak pertamanya kesel, cuman ya mau gimana lagi, toh juga gak ada ruginya gitu. Jadi ya udah jalanin aja ya sampai sekarang. Oh iya kak, silakan dipinjam dulu air yang sudah disediakan. Maaf ya kak, maaf kalau adanya itu aja ya. Iya gak apa-apa, yang penting minum dulu, ini aus dari tadi ngomong. Maaf. Ini dari tadi kakak Auranya yang nanya, ini saya boleh nanya gak sih? Tanya tentang apa ya? Tanya tentang perkuliahan. Nah kebetulan nanti abis sudah selesai mondo ini saya niatnya itu mau kuliah gitu, jadi saya mau tanya-tanya dulu gitu. Boleh. Silahkan mau tanya apa? Kira-kira gimana sih rasanya kuliah itu? Apa kayak sekolah pada umumnya atau ada kegiatan lain yang bikin membedakan kuliah sama sekolah gitu? Kalau untuk bedanya ya, ya jujur ya dari saya sendiri itu kayak awalnya saya kaget dunia perkuliahan tuh kayak berbanding lumayan agak jauh lah sama SMA. Kalau SMA tuh kita kan dijelaskan ya, SMK, SMA kita dijelaskan detail gitu kan, kayak tanpa harus cari tahu. Ya mungkin cari tahu bisa, tapi kan ya nggak begitu banyak, kayak udah diterangkan duluan gitu. Kalau di perkuliahan itu tuh dikasih materi sedikit dijelaskan melalui PPT, tapi nanti keseluruhannya itu kita cari sendiri, kadang lewat buku, lewat artikel atau jurnal. Kalau kehidupan ya tadi kehidupan kuliah gitu, kalau untuk kegiatan pasti banyak kegiatannya, kayak dari tugas-tugasnya sendiri tuh berbeda-beda. Contohnya kayak sekarang ini dapat tugas podcast kayak gitu, terus ada bikin tugas drama, terus ada tugas video tentang Pancasila juga ada gitu, beragam kegiatannya tuh banyak UKM yang bisa diikuti, dari seni, terus kayak BEM itu juga banyak lagi dari semua UKM itu. Oh berarti itu kayak kita dibiarin bereksplorasi sendiri gitu ya? Iya, mengeksplor semuanya kayak dunia di perkuliahan, Cari referensi sendiri gitu. Iya, banyak, bisa cari dari organisasi, bisa cari di kelas gitu, kelas-kelas gitu bisa. Tadi kata Kak Auranya itu ada apa? BEM BEM. Apa itu BEM? ya organisasi, kayak kalau di SMA itu semacam kayak OSIS gitu. Itu BEM tuh ada dua, BEM universitas sama BEM fakultas. Kalau yang universitas itu kayak mencakup semua, terus kalau yang fakultas itu hanya di fakultasnya saja, kayak saya fakultas ekonomi dan bisnis, jadi BEM-nya itu kalau BEM fakultas hanya di situ saja. Ada juga namanya duta, setiap fakultas tuh ada duta fakultas itu. Kalau di universitas juga ada, jadi duta kampus gitu. Biasanya duta kampus itu kayak kalau ada seminar kampus atau apa itu diajak gitu. Kurang lebih tuh kayak organisasi di ruang lingkup perkuliahan gitu, kayak OSIS gitu, organisasi sekolah, jadi itu organisasi kuliah gitu. Iya, kayak semacam itu. Terus biasanya itu jadwal masuk itu kan kalau sekolah jadwalnya sama ya, dari jam 7 lah sampai jam sekian gitu. Itu kira-kira kalau di kuliah itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung dapat jadwalnya. Biasanya kalau saya semester 1 itu kebanyakan kayak pagi
kayak sekitar jam 7 sampai jam 8.40 kayak gitu. Terus nanti free sampai jam 11 sampai jam 12 kayak gitu. Di saat free itu bisa pulang, bisa ke kantin, kita tuh bebas selagi belum ada jam kelas, jam masuk kelas itu bebas. Dan kalau untuk semester 2 ini saya dapat kebagian dari hari Senin sampai hari Rabu saja. Kayak dari Senin itu saya dapat 2 mata kuliah, siang sama sore. Kalau hari Selasa saya ada 3 mata kuliah, itu dari pagi sampai siang. Pagi sampai siang itu langsung bareng gitu, kayak bergantian. Waktunya tuh kayak pas di SMA. Di SMA kalau misalkan 3 mata pelajaran itu kan langsung kan berurut gitu. Nah, kalau hari Selasa saya berurut. Kalau di hari Rabu itu biasanya siang sampai jam 2-an gitu. Itu juga mata kuliah. Ini sama 3 juga gitu. Untuk hari Kamis, Jumat itu bisa pulang. Free, gak ada perkuliahan. Bisa pulang ke rumah maksudnya. Iya, Oh, jadi kakak orangnya ini ngekos. yang ngekos. Ngekos. Berarti boleh tanya-tanya tentang anak kos juga kayak gimana? Boleh. Itu kalau ngekos tuh biasanya keluhannya apa gitu. Sebelum nanya senengnya, tanya keluhannya dulu deh. Keluhannya itu kalau pas akhir bulan sih. Akhir bulan itu kadang uang menipis ya. Jadi mau gak mau kita sebagai anak kuliahan yang gengsi minta ke orang tua itu makan seadanya. Kayak langsung tanggal tua harus hemat gitu. Ya, kebanyakan anak kos itu kalau tanggal tua tuh makannya mie kebanyakan. Beda enggak Ya pakai nasi dong. Kalau misalnya itu apa, kadang ya kalau lagi banyak tugas itu juga kadang suka ngeluh, aduh aku pengen pulang, kangen rumah, enakan di rumah gitu. Karena kan kalau di rumah kita gak terbebani sama tugas ya, karena liburan. Jadi ya itu sih, kalau misalkan jadi anak kos tuh kadang kangen rumah, pengen pulang kayak gitu. Bahagianya? Kalau bahagianya kadang bebas, karena kan kalau di rumah kadang ada anak yang strict parents gitu kan, kayak dikekang nggak boleh ke sini, nggak boleh ke ini, nggak boleh itu gitu kan. Jadi anak kos tuh kadang ada senangnya dan ada susahnya. Kalau yang senang ya bebas, kayak nggak ada yang ngatur gitu. Kalau Kayak ya sedihnya udah gitu. gitu. Iya, ya udah bisa sendiri gitu kan. Oke, gitu. Oh iya, saya lupa nanya kakak orangnya ini dari universitas mana, jurusan apa? Saya lupa nanya tadi, maaf ya. Saya juga minta maaf sebelumnya karena tidak memberitahukan ya, lupa tadi saya. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, UTM. UTM, Bangkalan? Iya betul. Dari UTM itu saya ngambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, anak manajemen. Tapi kebetulan, tahu gak kebetulannya apa? Apa tuh? Kebetulannya itu saya cewek. Kebetulannya Aduh. itu saya mau masuk ke UTM gitu kan. Oke. Saya udah bilang tadi mau lulus pondok, saya niatnya itu pengen kuliah. Nah itu saya itu pengen kuliah di UTM. Kenapa UTM? Karena saya itu pas di sekolah dulu itu ada kan biasanya kalau kuliah itu ada kayak sesi magang gitu. Oh ya. Nah itu dari UTM itu magang di sekolah saya. Jadi saya tuh kayak tertarik, wah kayaknya di sini enak nih gitu. Tapi saya bingung mau ngambil jurusan apa gitu. Sebelumnya Boleh saran? sebelumnya kakaknya ini ngambil jurusan apa di SMK-nya? Saya SMK saya itu jurusannya saya ngambil di TKJ. Komputer. Iya. Kalau komputer ya itu di Universitas Trunojoyo Madura tuh ada teknik informatika. Itu biasanya kayak bergelut tentang komputer, IT kayak gitu. Terus tapi kalau misalkan di
kelas saya manajemen B itu juga ada yang dari TKJ. Itu juga bisa tergantung minat sih. Kalau misalkan di manajemen itu banyak yang dari akuntansi, dari SMA, dari SMK, jurusan TKJ juga ada gitu. Itu juga tergantung minatnya. Kayak kita sebenarnya tuh minatnya di bidang apa, di fakultas apa, atau di prodi mana, itu juga bisa sih. Kayak masuk kemana aja juga bisa gitu. Oh iya ya. Jadi saya mau masuk kemana ya? Kalau komunikasi itu gimana? Ilmu komunikasi itu biasanya ada di FISIP. Itu kayak aku nggak tahu lagi, Oh nggak tahu, belum tahu. Ya udah. kurang tahu. Kalau informatika itu saya dengar-dengar kan ada yang jurusan pendidikan, terus ada yang jurusan teknik. Ya. Nah itu bedanya apa? Kalau yang pendidikan itu biasanya kalau misalkan udah lulus itu jadi guru bisa. Kalau yang teknik informatika tuh biasanya yang bergelut sama IT doang gitu, kayak IT di mana ya, perusahaan kan kayak gitu bisa jadi. Oh jadi yang pendidikan itu kayak kita tuh punya peluang buat ngajarin gitu. Iya. Kalau yang teknik kita buat pengalaman diri sendiri gitu. Bisa juga kalau misalkan kayak teknik itu lebih banyak ke kayak apa ya, prosesnya lah kayak gitu tuh. Sedangkan kayak kalau pendidikan itu teori, kebanyakan teori gitu. Soalnya kan kita bakal ngajarin juga kan untuk kedepannya gitu. Berarti yang dilatih itu gimana cara kita nyampain materinya gitu. Sedangkan kalau di teknik itu gimana cara kita ngelakuin gitu. Ya kalau misalkan di teknik itu kebanyakan kayak yang ngelakuinnya gitu, tapi kalau pendidikan itu seimbang, karena kita bisa jadi kayak guru gitu kan nanti ke depannya gitu. Jadi lumayan jadi punya inspirasi lah, punya itulah ke depannya, kayak udah Pandangan mulai ya, punya gitu. gambaran gitu, udah mulai punya pandangan. Terus apa lagi? Oh ya, sebenarnya saya tanya ke kakak Zi itu udah pernah keliling UTM belum? Atau udah pernah ke UTM gitu? Itu belum sih, tapi nggak tahu kapan gitu. Oke, kapan-kapan kan kita ini udah sahabatan ya, udah cukup lama. Nanti kapan-kapan kalau kakak Zinya pulang dari pesantren, pas mungkin nanti Maulid Nabi gitu, kalau enggak ya liburan akhir semester 1 itu nanti saya ajak ke gimana? Mau enggak? Mau banget dong. Sekalian kita lihat Ya dia, gue mau lihat sekolah baru gitu, mau banget dong. apalagi incaran ya, lagi ngincar universitas Penjamah itu. Nanti pengen masuk. ya nanti saya kenalkan semua fakultas, tepatnya di mana, terus kegunaannya biasanya di apain aja kayak gitu. Boleh.